Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali kita bisa kembali berkumpul di kelas ini di bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa menambah sisi keberkahan dan kebaikan majelis online kita ini ya. Mudah-mudahan Allah tetap luruskan niat kita dan semoga bisa menjadi lahan pahala dan juga menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu. Baik, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan sesi materi kita masih di level yang pertama, level satu. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari tiga hal ya, tiga jenis isim. Ada isim mufrad, ada isim mutsanna, dan jamak mudzakkar salim. Saya mohon untuk bisa fokus karena ini saya akan mengulang sejenak. Jadi fokus kita di level satu ini adalah pertama kita mempelajari sebab i'rab pada isim. Ya, i'rab pada isim tiga ya, rofa, nasab, dan juga jar. Kemudian fokusnya adalah kita akan mempelajari atau sudah kita pelajari sebab i'rab pada isim. Ya, i'rab rofa sebabnya adalah saat dia menjadi fa'il, i'rab nasab sebabnya ketika dia menjadi maf'ulun bih dan i'rab jar di saat didahului huruf jar atau menjadi mudhafun ilaih. Oke, itu poin yang usahakan selalu diingat. Karena itu yang akan kita pelajari di level satu sampai akhir level satu, insya Allah. Setelah itu kita geser ke tanda i'rab pada isim. Karena biasanya kita akan lihat dulu ini kedudukannya jadi apa? Oh, kedudukannya jadi fa'il. Oh, berarti kalau fa'il i'rabnya adalah rofa atau marfu. Oh, kalau sudah rofa atau marfu, maka tinggal dilihat tandanya apa. Berarti itu tanda itu untuk menentukan cara bacanya bagaimana gitu ya. Jadi menentukan cara membacanya bagaimana itulah yang dimaksud dengan mempelajari tanda i'rabnya. Oh, ini isim mufrad. Maka untuk melihat tandanya pakai apa, tinggal dilihat jenis isimnya apa gitu. Oh, jenis isimnya isim mufrad. Berarti tanda rofaknya pakai dhamma. Oh, ini isim musanna. Berarti tanda rofaknya pakai alif. Oh, jamak mudzakkar salim. Tanda rofaknya pakai wawu, gitu ya. Dan seterusnya. Ini poin-poin yang akan terus kita ulang-ulang meskipun berbeda jenis isimnya tapi polanya sama. Maka usahakan Bapak Ibu sedikit fokus saja insya Allah bisa memahami konsepnya. Sedikit fokus saja insya Allah bisa memahami konsepnya karena konsepnya berputar di situ. Kami izin menyampaikan nih Bapak Ibu eh, sebatas yang ini menurut saya ya. Menurut yang saya dapatkan, sebatas yang kami ketahui di antara faktor kenapa kok kadangkala ada peserta belajar bahasa Arab kemudian mentok dan akhirnya tidak paham, itu salah satu faktornya adalah karena ada momen-momen dia tidak berusaha fokus untuk belajarnya. Ya, padahal mungkin sebenarnya di saat itu dipahami dengan cara yang sederhana itu bisa. Tapi karena mungkin sedang tidak fokus, akhirnya kelewat. Karena kelewat satu poin, maka akhirnya membuat pusing poin berikutnya. Misal nih, tidak fokus pada materi sebab i'rab pada isim sehingga lupa ini rofa kenapa. Nah, kalau sudah lupa rofa kenapa itu udah akan membuyarkan yang lain juga. Jadi nanti akan buyarin ini tanda rofaknya berarti pakai apa karena sudah lupa duluan ini rofak sebabnya kenapa. Padahal sebab yang kita pelajari baru satu-satu kecuali yang jar ada dua ya. Didahului huruf jar sama mudhofun nilai. Ya baik, berarti Bapak Ibu saya minta untuk fokus sejenak. Sekurang lebih sekitar setengah jam ya. Berarti nanti sampai jam 6 lebih dikit lah karena tadi kita mulainya juga setengah 6 lebih dikit. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang jamak muannats salim. Ya, kemarin sudah kita mukadimai. Jadi, jenis isim yang keempat yang akan kita pelajari adalah jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Jamak muannats salim adalah
isim jamak yang menunjukkan arti lebih dari dua untuk perempuan. Ya, lebih dari dua. Berarti tiga atau lebih. Ya, jamak muannas salim itu tiga atau lebih. Rumusnya adalah atun, atin, atin. Ya, atun, atin, atin. Ya. Atun untuk rofa, atin untuk nasab, atin untuk cer. Ya, atun, atin ini pakai tanwin ya teman-teman ya. Ini ketika nggak pakai alif lam. Berarti nanti ketika jamak muannats salimnya pakai alif lam bukan atun, atin, atin, tapi atu, ati, ati gitu ya. Atu, ati, ati. Baik, jadi gitu ya. Kita lihat contohnya nih. Misal, contohnya adalah kata muslimatun yang secara makna adalah seorang muslimah. Berarti ini isim mufrad. Ya. Untuk menentukan isim mufrad, sekarang simpelnya adalah kalau nggak ada tanda-tanda isim musanna, jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, oh, berarti itu isim mufrad gitu aja ya teman-teman ya. Oh, pokoknya ini kemungkinan besar ini isi mufrad gitu aja ya. Kalau nggak ada ujungnya nggak ada atun, nggak ada una, nggak ada ina gitu ya, nggak ada ani, aini gitu. Oh berarti ini kemungkinan isi mufrad. Oke, muslimatun seorang muslimah. Kemudian ketika berubah jadi jama' muannats salim berubahnya menjadi muslimatun. Ya, muslimatun. Ya, taknya dibuka dan ditambahi alif sebelumnya. Ini kan taknya marbutoh ya, ya. Atau simpelnya itu ya tak marbutoh itu diganti atun gitu ya, diganti atun. Jadi yang muslimatun panjang, ya. Ini rofaknya pakai muslimatun, berarti nasabnya muslimatin, jernya muslimatin gitu. Contoh lain, yang ini yang pakai alif lam ya, al mu'minatu, seorang mukminah ya, seorang mukminah. Maka jamak muannats salimnya adalah al mu'minatu, orang-orang ya mukminah, orang-orang perempuan para mukminah gitu ya, para mukminah enaknya gitu. Saya coba ganti para wanita atau mukminah, wanita yang beriman gitu juga bisa. Kok anu terjemahannya beda ini para muslim, para orang muslim, para wanita yang beriman. Jadi menerjemahkan itu nanti ada anu ya, Bapak Ibu teman-teman, ada seni menerjemahkannya. Jadi kadang terjemahan itu tidak harus letterlek banget ya untuk dipahami. Ya, meskipun nanti kalau untuk belajar i'rab biasanya ya letterlek untuk memahami perubahan-perubahannya dan juga domir-domirnya biasanya gitu. Baik, ini contohnya ya. Jadinya al-mu'minatu nggak pakai tanwin. Jar nasabnya berarti al-mu'minati, jarnya al-mu'minati gitu ya. Baik, sekarang kita langsung geser ke apa namanya tabelnya. Perhatikan Bapak Ibu. Isim mufrad, isim musanna ini sengaja dirubah jadi isim muannas, jadi muannas. Ya, kalau jamak mudzakkar salim kan jelas dia harus mudzakkar. Ya, kalau isim mufrad musananya kita rubah jadi muannas untuk perempuan supaya memudahkan untuk perubahan di jamak muannas salim. Coba kita lihat nih isim mufradnya teman-teman. Wajadat, nah ini bacanya sudah harus bisa ya. Wajad, ini cuman ini dimunculkan, ini hanya untuk mengingatkan bahwa aslinya itu sukun. Tapi cara bacanya seperti yang di contoh keduanya, gitu ya. Wajadat al-mu'minatu al-muslimata fil maktabati. Wajadat artinya mendapati. Siapa yang mendapati al-mu'minatu seorang mukminah? Berarti ini jadi fa'il ya. I'rabnya rofa, tandanya doma karena isim mufrad. Siapa yang didapati al-muslimata? Oh berarti al-muslimah ini jadi objeknya atau maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih berarti i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena al-muslimata adalah isim mufrad. Oke. Fil maktabati di sebuah perpustakaan. Berarti al-maktabati di sini dia i'rabnya cer karena didahului huruf cer. Tanda cernya pakainya kasroh. Kenapa? Karena al-maktabati termasuk ke dalam kategori isim mufrad. Sesimpel itu ya. Habis itu isim musananya dari contoh yang ini kita rubah jadi isim musana. Jadinya wajadatil mu'minatani al-muslimataini fil maktabataini. Ya.
telah mendapati. Siapa yang mendapati? Dua orang mukminah. Berarti dua orang mukminah ini al mukminatani dia jadi fa'il. I'rabnya berarti otomatis rofa. Karena tanda rofaknya pakainya alif karena dia isim musanna ada aninya ujungnya. Siapa yang didapati al-muslimataini dua orang muslimah berarti al-muslimataini di sini dia jadi maf'ulun bih atau objek. Otomatis i'rabnya nasab tandanya ya karena dia isim mutsanna. Oke. Fil maktabataini di dua perpustakaan. Berarti al-maktabataini di sini i'rabnya jar. Kenapa? Karena didahului huruf jar. Tanda jarnya pakai ya. Kenapa? Karena isim mutsanna. Gitu ya teman-teman ya. Baik sesimpel itu untuk yang isi musananya. Habis itu kita geser kalau ini ya arsala kholiduna solihina ila zaidina ini jamak mudzakkar salim ya. Udah kita lewatin aja nggak apa-apa. Habis itu kita lihat contoh untuk jamak muannas salim masih sama dengan contoh isi mufrad dan isi musanna. Bedanya ini cuma dirubah jadi jamak muannas salim. Wajadatil mu'minatu al muslimati fil maktabati. Nah, ini rofa nasab jarnya langsung ngumpul di sini dan perhatikan. Siapa yang wajadat telah mendapati siapa yang mendapati al mukminatu para mukminah. Beberapa orang mukminah itu mendapati al muslimati ya orang muslimah, orang-orang muslimah. Berarti al-mu'minatu di sini jadi fa'il. I'rabnya romatis rofa. Dilihat, oh ini jamak mu'annas salim, berarti rofanya pakai dhammah. Makanya, oh berarti ini bacanya al-mu'minatu karena dia fa'il gitu. Dilihat al-muslimati, oh ternyata ini jadi objek ini yang didapati oleh mukminat. Para mukminat adalah para muslimah. Oh iya ya berarti ini para muslimah ini dia jadi objek. Karena dia jadi objek, otomatis i'rabnya nasab. Tanda nasabnya dilihat, oh ini jamak muannas salim nih ada atinya, ada alif dan tak di ujungnya ya. Ada alif dan tak di ujungnya otomatis berarti tanda nasabnya pakainya kasroh. Bacanya berarti al-muslimati. Habis itu al-maktabati. Oh ini jar jelas. Didahului huruf jar. Tanda jarnya ya pakai kasroh juga karena dia jamak muannas salim. Baik gitu ya. Nah sekarang yuk coba kita baca contoh berikut ini. Yo, Mas Fatan. Ya Mas Fatan ya. Mas Fatan hadir. Contoh yang mana, Set? Contoh Oke, yang pertama. pertama. Ya Mas Fatan ya. Ya. Ta'uddu at-tolabati. Ah, ya terus nggak apa-apa nanti saya ajarin insyaallah. Terus Lisa. Ta'uddu at-tolibati. Oh iya Bisa iya. latihinna. Masya Allah ya coba terjemahnya dibaca. Para siswi sedang menghitung surat-surat mereka. Baik, berarti ta'uddu ini menghitung. Siapa yang menghitung, Mas Fatan? Yang menghitung para siswi. Para siswi ini adalah at-thalibah. At-tolibati. Eh, berarti yang menghitung. At-tolibatu. Karena dia jadi pelakunya ya, fa'il. Berarti Ya, i'rabnya apa, Mas Fatan? ya Arabnya eh Thalibah itu jadi apa dulu? Dia jadi apa kedudukannya? tolibatu para siswi. Iya, para siswi artinya. Posisinya dia jadi apa? Fa'il, Fa'il, betul. Nah, pelaku. pelaku. Kalau fa'il berarti i'rabnya apa? Kalau fa'il i'rabnya rofa, nasab apa jer? Rofa Ustaz. Rofa, betul, Masya Allah. Berarti i'rabnya rofa. Habis itu, kalau dilihat nih, ini bentuknya isimnya apa, Mas Fatan? Isim mufrad, jamak mudzakkar salim, atau isim musanna atau jamak muannas salim? Hmm. Jenis isimnya, isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, atau jamak muannas salim? Ya, coba kalau isim musanna, rumusnya apa, Mas Fatan? Ani, Isim sana a aini, i u. aini. Kalau jamak mudzakkar salim una, ina, ina. Kalau jamak muannats salim atun, atin, atin. Nah, ini yang masuk yang mana nih?
Jamak muannas salim, Ustaz. Betul sekali Mas Fatan, Masya Allah. Berarti kalau jamak muannas salim, tanda rofaknya pakai apa Mas Fatan tadi? Tanda rofaknya pakai muslimatin. Eh, tanda rofaknya ini loh ini. Nah, yang ini. Muslimatu. Betul, Masya Allah. Muslimatu berarti. Nah, itu kan Muslimat. contohnya. Ah, Ya, yang ini rofaknya kan yang mukminat. Ini kan yang fa'il. Ini Mas Fatan di bu. Mas Fatan udah ngeprint belum bukunya? sudah. Sudah. Nah, yang ini dikasih tanda nih. Wajadatil mu'minatu. Yang ini fa'il gitu. Al muslimati maf'ulun bih gitu. Al maktabati di dalam huruf jar. Nah, ini diingat-ingat supaya ngingat oh ini yang fa'il. Berarti kalau fa'il pakainya doma. Kalau maf'ulun bih pakainya kasroh gitu. Berarti yang ini toliba. Poliba. Polibati. Ah, kalau ti berarti ini objek. Ini fa'il yang mana fa'il? Kalau wajadatil mu'minatul muslimati fil maktabat. Ini contohnya yang di layar Mas Fatan. Yang Eh, fa'il yang mana? yang fa'il beberapa orang mukminah. Beberapa orang mukminah. Nah, cara Muslimati. bacanya pakainya domah apa Muslimati. kasroh? Mukminah yang ini yang mukminah. Kasroh. Yang ini yang mukminah. Yang ini. Lihat lihat wajadatil mu'minah. Tuh. Tuh, iya, inilah. Nah, kenapa tuh? Karena fa'ilnya itu pakainya ini doma. Kalau maf'ulun bi pakainya kasroh. Kalau apa namanya? Didahului huruf jar pakainya kasroh juga. Nah, berarti yang ini kembali ke sini Mas Fatan. Mas Fatan, coba yang ini atoliba. Karena ini kan jamak muannas salim. Dia rofa, dia jadi fa'il. Berarti cara bacanya pakai apa ini? Kasroh apa tuh, Ma? Domo, Ustaz. Doma betul. Berarti ta'udud toliba. Tuh. Masya Allah betul. Baik, para siswi itu menghitung surat-surat mereka, risalatihinna. Nah, ini abaikan yang hinanya, aslinya berarti risalati. Ujungnya alif tak juga berarti ini masuk ke dalam kategori jamak mu'anas salim karena Salim. ujungnya atun ya, ati gitu ya. Atun, atin. Nah, pertanyaannya Mas Fatan, surat-surat itu jadi apa? Jadi fa'il atau maf'ulun bih? Maf'ulun bi. Oke, karena Jaya jadi maf'ulun bi, berarti i'rabnya apa Mas Fatan? Rofa, nasab, jer. Jar, Ustaz. Kalau jer berarti didahului huruf jer. Nasob. Nasab. Nah, berarti kalau nasab, tanda nasabnya pakai apa Mas Fatan? Dilihat jamak mu'annas salim. Tanda nasabnya berarti pakai apa Mas Fatan? Kalau nasob. Jamak muannas salim pakai kasroh. Pinter, Masya Allah. Berarti bacanya di sini makanya risalah. Latihin. Tinya inilah kasrahnya. Tihinna. Salati. Nya kan ini domir ya. Ya. Risalah tihinna. Tihinna. Barakallahu fiik Mas Fatan. Terima kasih. Wafik Cukup. barakallahu, Masya Allah. Ustaz. Ya. Mas Fatan 12 tahun nih Mas Fatan sekarang ya. Masya Allah. Tahun ini mau ke 13, Ustaz. Oh, mau ke 13. Semangat Mas Fatan ya. Paling muda ini Mas Fatan. Masya Allah. Baik, lanjut. Contoh kedua. Coba Ibu Nurhaini Heru. Silakan Ibu Nur. Ini Ibu atau Bapak ya? Ibu ya. Assalamualaikum Ustadz. Ibu, Ibu. Iya, silakan Ibu. Silakan. Contoh kedua Ibu dibaca. qolatis solihati lil kitabati. Lil kita. Oke, nanti coba-coba terjemahannya dulu. Para. Para wanita solehah itu telah berkata kepada para penulis wanita. Baik. eh Kolat ini berarti artinya telah berkata. Siapa yang berkata, Ibu? Para solihah, Para wanita solihah, para solihah. wanita seperti ini yang as-solihah ya. Berarti as-solihat ini jadi apa, Ibu? Jadi fa'il, Oke, kalau jadi fa'il berarti i'rabnya apa, Ibu? rofa, Rofa. Tanda rofanya pakai domah. doma. Kenapa pakai doma? Karena jamak muannas salim. Berarti bacanya qolatis. Qolatis solahatu.
Ini solihah, solihah. Solihatu ya. Oke, betul. Qalatis solihah. Tuh, Tuh. Masya Allah. Ternyata setelah dirinci jadi benar. Tadi ya, Ibu Nurhaini baca awalnya Oh qalatis ya sih, solihati. ya. Iya. Nah, ini fungsinya untuk tahu, oh ini kedudukannya jadi apa. Baik, kemudian yang selanjutnya saya ingin ngasih tahu untuk teman-teman yang baru baru belajar bahasa Arab. Jadi kalau ada tulisan kayak begini nih, ini membacanya kalau sebelum alif itu kemungkinan besar adalah fathah, ya. Lihat lihat teman-teman, ini rumus sederhana. Lihat teman-teman, eh, kata yang di situ ada alifnya, pasti sebelumnya fathah harokatnya. Ya, di sini kof ya ada alifnya, maka bacanya ko gitu kan. Ini ada alifnya, sodnya berarti bacanya so. Ini juga ada alifnya, haknya berarti bacanya ha. Ini juga ada kaf, depannya ada alif berarti kafnya ini pasti fathah. Ka gitu ya. Ba-nya pasti fathah. Ba. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau ada sebuah kata yang secara bentuknya itu modelnya kayak begini nih. Ini miripnya kalau teman-teman perhatikan, abaikan alif lamnya, abaikan alif taknya, itu mirip. Perhatikan. Sod, alif, lam, ha. Ini ada satu, dua, tiga, empat ya. Empat huruf. Tapi secara susunannya itu mirip. Huruf keduanya alif. Lihat ya. Ini tolib. Ini abaikan alif taknya. Ini abaikan alif lamnya. Huruf ketiganya, huruf keduanya alif. To, alif, lam, ba. Ini kan sod, alif, lam, ha. Yang ini juga sama. Abaikan lam dua depan ini. Alif taknya juga abaikan. Lihat. Kaf, alif, tak, ba. Berarti hurufnya sama. Nah, ketika ketemu dengan kata yang seperti ini, setelah alif itu bacanya kasroh. Dilihat solihat gitu ya. Berarti ini nih katibat gitu ya. Katibat. Yang ini tolibat gitu ya. Baik, bisa dipahami nggih, Bapak Ibu. Coba mohon maaf ini kok sebentar kegeser ya. Mana tadi ini dia. Ya, coba silakan Ibu Nurhaini dilanjutkan lil. Lil kitabati. Tadi sudah saya sampaikan kalau ada alif berarti sebelumnya kemungkinan dia adalah. Nih, kelihatan ya saya besarkan. Nah, kira-kira ini kafnya kan setelahnya alif, berarti bacanya lil Ki, ki kasroh kasroh atau kitabati ya. kitabah. Kalau kitabah itu tulisannya bukan kayak gini. Tapi kalau kayak gini, Ibu Nurhaini dan teman-teman lihat, ini ada alifnya. Berarti setelah sebelum alif harokatnya apa? Kan ini bacanya apa? Fathah. So, To. so, Berarti ini bacanya ka, ka, betul. ka, Berarti lil ka. katibati. Betul, Masya Allah. Lil katibati gitu ya. Nanti insya Allah ini akan dipelajari lengkapnya di level 5 sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ini untuk tambahan-tambahan aja. Coba diulangi Ibu Nurhaini bacanya. Qalatis. Qolatis solihatu lil katibati. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lil katibati ini katibun itu artinya penulis ya sekretaris gitu katib biasanya. Nah kalau perempuan berarti katibatun. Kalau jamak berarti katibatun. Kalau ada alif lamnya al katibatu. Nah ini didahului huruf jar berarti ini i'rabnya apa Ibu? Irobnya kasroh. I'rabnya kasroh apa jar? Oh, irobnya jer. Betul. Tandanya Kenapa kas. jar? Karena isim mu'annas Eh, salim. Isi muannas salim betul. Tapi kenapa jer? Kenapa i'rabnya jer? Sebab jernya apa? Karena Ada karena didahului ah huruf jer. iya betul didahului huruf jer, masya Allah. Didahului huruf jer. Nah tanda jernya pakai Kasroh. kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena isim jamak mu'annas salim. Masya Allah betul. Barakallahu fiik. Jadi gitu ya. Alhamdulillah. Amin. Sebenarnya sudah bisa tinggal latihan merangkai saja. Barakallahu fiik Ibu Nurhaini. Terima kasih. Jazakallah ya. Jazakillah khairan. Baik, selanjutnya setelah Ibu Nurah ini contoh ketiga
Kita minta silakan Pak Prima Aditriana. Ya, ya. Contoh ketiga ya dibaca. Baik, Ustaz. Wahabatil mudarisatu al-karrosati Itu bacanya lil kur. talibatu. Kurrosat. Wahabatil mudarisatu Mm-mm. al-kurrosati lil Mm-mm. talibati. Masya Allah. Ya, coba terjemahannya. Para guru itu telah memberikan hadiah banyak buku tulis kepada para siswi. Masya Allah. Wahabat itu artinya adalah memberi hadiah ya. Jadi hibah ya. Wahabat. Siapa yang memberi hadiah? Al-mudarrisat. Berarti al-mudarrisat jadi apa Pak Prima? Jadi fa'il, Ustaz. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Rofa. Tandanya apa? Tandanya fathah. Fathah. Tandanya domah, Ustaz. Doma. Iya. Kenapa pakai doma? Karena jamak mu'anats salim. Masya Allah, betul. Jamak muannats salim. Habis itu al-kurrasati jadi apa? Jadi maf'ulun bih, Ustaz. Betul. Karena dia jadi maf'ulun bi, i'rabnya apa ya? I'rabnya nasab, Tanda nasabnya pakai apa? tanda nasabnya pakai kasroh. Pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena jamak mu'anats salim. Betul, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lit talibat. Dia i'rabnya apa? I'rabnya jar, Ustaz. Cer. Kenapa cer? Karena diawali tanda jar. Didahului huruf cer. Tanda cernya pakai apa? Pakai kasroh. Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena jamak mu'anats salim. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Prima. Alhamdulillah. Mudah ya Pak Prima ya? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Jadi belajar Alhamdulillah. bahasa Arab insya Allah mudah sesuai tahapannya aja. Selama teman-teman fokus di tahapan ini insya Allah mudah. Baik. Selanjutnya setelah Pak Prima silakan coba Ibu Hani. Ibu Hani contoh nomor 4. Hadir Ibu Hani? Ya, ya Ustaz. Baik. Ibu Hani silakan Ibu Hani contoh yang keempat dibaca. Saya stari Khalidanis Sayyarati. Oke, Masya Allah Khalid. Tapi tadi yang betul yang pertama Khalidunis, bukan Khalidan, tapi Khalidunis saya. Coba diulangi, Ibu. Saya stari Khalidunis Sayyarati. Coba diterjemahnya dibaca. Khalid akan membeli banyak mobil. Masya Allah, Khalid akan membeli banyak mobil. Berarti saya shtari, ini saknya tambahan ya, teman-teman ya. Ya shtari itu artinya adalah akan membeli. Siapa yang membeli Khalid? Khalid berarti jadi apa, Ibu? Jadi fa'il. Mm-mm. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Mm-mm. I'rabnya rofa betul. Tanda rofanya pakai apa? Pakai doma. Doma. Kenapa pakai doma? Karena isim mufrad. Masya Allah, betul. Barakallah fiq. Habis itu as-sayyarati. Dia jadi apa? Sayyarati. Sebagai maf'ul bih. Maf'ulun bih, betul. Karena dia jadi maf'ulun bih, i'rabnya apa, Ibu? I'rabnya kasroh. I'rabnya kasroh apa, rofa Stop. apa, nasab apa, jer? Nasab. I'rabnya nasab, betul. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya pakai apa? Tanda nasabnya pakai ati. Ati. Berarti pakai apa tuh? Doma, Eh, kasroh, apa, fathah, apa, kasroh? Ati pakai apa tuh? Ati. Kalau atun yang dilihat harokat terakhirnya. Oh, kata terakhirnya. Ti. Kas Ti. Kasroh. Betul. Masya Allah. Kenapa, Pak? Kenapa pakai kasroh? karena jamak mu'anats salim. Masya Allah. Barakallah fi. Karena jamak mu'anas salim. Betul. Baik. Ibu Hani dari mana ya? Ibu Hani?
Sebenarnya ini Ibu Leli, Bu. Pak. Oh, Ibu Leni. Saya Oh, kayak teman, namanya terganti gitu loh. oh, ala ini Bu Leli, ya saya Belum bisa ngubah. pantesan saya. Oh, nggih, nggih, nggih. Pantesan kok saya kayaknya, lu ini kayaknya baru ini. Baik, barakallahu fiik Ibu Leli. Terima kasih. Jazakillah khaira. Baik, selanjutnya. Selanjutnya setelah Ibu Leli silakan coba dibaca contoh yang kelima. Mas Afik. Ya, silakan Mas Afik. Contoh Ya, kelima. Ustaz. Katabat Aisyah ti Aisyatani Mm-mm. darsa ala suburoti. Ini ada harokatnya subur. Oh ya, ala saburoti. Masya Allah. Coba terjemahnya dibaca. Dua orang Aisyah menulis pelajaran di banyak papan tulis. Masya Allah. Barakallah fiik. Coba berarti katabat artinya menulis. Siapa yang nulis? Aisyah, Aisyah. Berarti dua orang Aisyah. Aisyah. Apa bacanya gimana ini? Yang ini? Aisyah Tanu, Tanu. Tani, Tani, Aisyah. Aisyah Tani, Karena ada aninya itu berarti Tani, iya betul, nggak mungkin nu ya. Aisyah betul. tani. Coba diulangi. Katabat Aisyah Tani. Nah, panjangnya di taknya berarti Oh iya, Aisyatani gitu ya. Katabat. Aisyah Tani. Ah, ah. Aisyah berarti jadi apa tadi Mas Afik? Jadi fa'il, Fa'il. I'rabnya berarti apa? rofa, Tandanya pakai apa? tandanya pakai tomah. Doma. Oh, anu Berarti, kasro. Iya, tomah bener ya. doma berarti bacanya Aisyatanu gitu ya. Oh iya, Aisyah Tani, Tandanya pakai apa yo? Ini kasroh. isimnya isim apa dulu? Oh, Mu'ana Salim. Muana Salim. Muana Salim berarti atun, atin, atin. Nggak ada taknya di ujungnya tuh. Oh iya, Iya kan Ani terjemahannya juga kan dua orang Aisyah. Berarti ini bentuknya isimnya isim apa Mas Musana, Afi? Isim Musana. musanna betul. Karena dia Nah, isim musanna berarti tanda rofaknya pakai apa? ada rofanya. Isim Alif, musanna. Tanda rofaknya pakai alif alif. betul. Masya Allah tanda rofaknya pakai Betul. alif. Habis itu yang ditulis oleh Aisyah itu apa? Ad-darsa pelajaran. Darsa Berarti pelajaran. darsa di sini jadi apa Mas Afik? Maf'ul bi. Mafulun bih. I'rabnya apa? I'rabnya nasab. Nasob. Tanda nasobnya apa? Tanda nasabnya fathah. Fathah. Kenapa pakai fathah? Karena isi musana. Isi musana. Kalau isi musana pasti ada ani, aini, Oh aininya. iya, Ada nggak? fathah itu isi mufrad ya, Ustaz. Isi mufrad betul, masya Allah. Betul. Lah, Ustaz, kok contoh nyampur-nyampur ya? Ini udah mulai Iya, nyampur-nyampur lah, biar betul. biar biar agak sedikit ada tantangan ya. Kan udah dipelajari semua ini ya, supaya nggak dilupakan ya. Oke, lanjut. Alas saburoti. Ini i'rabnya apa saburat? I'rabnya cer, Cer. Kenapa cer? didahului huruf cer, Tanda cernya apa? kasroh. Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Dia isi mufrad. Isim mufrad. Ujungnya ada alif taknya. Oh iya, alif tak. Muana salim, Ustaz. Iya, jamak muannas Aku. salim, masya Allah, betul. Berarti pakai Betul. kasrah. Barakallahu fiik, Mas Afik, jazakallahu Barakallah. khairan. Terima kasih. Baik, kurang lebih kayak gitu ya Bapak Ibu. Makanya saya tadi sampaikan, pokoknya jangan dilupakan apa yang sudah kita pelajari. Kita kan belajarnya pelan-pelan nih. Supaya memudahkan, usahakan apa yang sudah kita pelajari itu tidak dilupakan, ya. Jadi ternyata sudah jam 6 lebih 14. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk jamak muannats salim. Mohon izin Bapak Ibu untuk sesi malam nanti kan terawih ya. Jadi kayaknya jenengan mending malam apa mending pada subuh Bapak Ibu?
pagi Ustaz, pada Ba'da subuh. subuh, Subuh Ustaz. Ustaz Pada nanti. subuh ya. Kalau pada Ibadah subuh subuh. mohon izin kita geser hari Senin berkenan Bapak Ibu ya. Qadarullah. Insya Allah. Insya Allah ya. Allah Ustaz. Jadi opsinya satu Ibu. Oh ya Bapak Ibu, nanti saya kasih opsi nggih. Opsinya gini. Ba'da subuh hari Senin atau ba'da zuhur. Kalau ba'da zuhur itu nanti saya bisa pilihkan banyak harinya. Insya Allah bisa di hari Senin, bisa di hari apa namanya di hari Rabu, bisa di hari Selasa. Ya hari Baca subuh Selasa. aja lah, Ustaz. Pada subuh aja. Oh ya. Oke. Ada subuh aja, Ustaz. Belum lapar, Ustaz. Oh, belum lapar. Oh iya 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 iya. Ya sudah berada pada subuh berarti mohon izin hari Senin besok ya insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mumpung masih awal, saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sering-sering di murojaah. Murojaahnya poin-poinnya tadi ya, sebab i'rob dan tanda i'robnya. Jadi sebabnya tadi rofa nasab, fa'il, maf'ulun bih, dan huruf jar. Tandanya adalah isim mufrad, dhamma fathah kasroh, isim musanna alif ya ya ani aini aini, jamak mudzakkar salim una ina ina, wawu ya ya, jamak muannas salim berarti atun atin atin, domah kasroh kasroh. Nah ini poin ini yang perlu diingat-ingat baik-baik karena itu akan muter-muter di situ terus ya. Dan sekarang ini sudah mulai nyampur-nyampur contohnya. Nanti kadang ada isim mufrad, isim musanna dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya dan barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah berarti hari Senin pagi kita akan masuk ke jamak yang terakhir. Apa itu? Jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Jadi proses perubahannya tidak pakai rumus seperti jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Tapi secara tanda i'rabnya mirip isim mufrad. Jadi ini lebih simpel ya karena ini mirip isim mufrad. Jadi pakainya doma, fathah, dan kasroh ketika rofa nasab cernya. Jadi mirip lah pokoknya sama isim. Jadi mudah insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah mudahkan kita untuk banyak-banyak beribadah dan diterima ibadahnya di bulan Ramadan ini dan semoga tetap semangat belajarnya Bapak Ibu meskipun di bulan Ramadan. Kita cukupkan. Terima kasih untuk sesi materinya. Saya rasa untuk tanya jawab ini sudah jam 6 lebih ya. Nanti mungkin kapan-kapan lagi nggak apa-apa. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.